Assalamualaikum kata pembuka, waalaikumsalam itu jawabnya. Senanglah hati dapat berjumpa, pengobat kangen rindu di dada. Halo sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah 2 video kita lewati. Catatan 1 pada video pertama, catatan 2, 3, dan 4 itu pada video kedua, dan sekarang kita lanjutkan untuk video ketiga. Ini akan kita bicarakan insya Allah hari ini kita akan tuntas membicarakannya mulai dari catatan kelima, keenam, kemudian terakhir ketujuh. Oke, mari kita ikuti videonya. Let's go. Sebagai catatan saya yang kelima adalah mungkin secara umum para peserta itu masih kurang wawasan mengenai teknik baca puisi dan perkembangan seni baca puisi itu sendiri. Nah, dalam kaitan ini ada beberapa peserta yang saya temukan dari video-video mereka itu masih terjebak pada model atau gaya pembacaan puisi yang sangat klise, atau katakanlah gaya pembacaan puisi atau deklamasi dengan gaya lama. Ini dipengaruhi oleh jenis puisi yang diambil juga sebagai materi pembacaan. Misalnya ketika kita mengambil teks puisi dari para pujangga di era tahun 1920-an atau oleh Habib Yasin, itu populer dikatakan dengan angkatan Balai Pustaka. Begitu juga sampai dengan angkatan pujangga baru di tahun 1930-an. Karya-karya mereka pada umumnya masih bersifat melankolis, mendayu-dayu, dan dengan bahasa yang mungkin kalau diperhatikan oleh anak-anak milenial sekarang ini ya terlalu klise, agak berlebih-lebihan gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah akrab dengan dunia perpuisian Indonesia modern, tentu saja sudah sangat memahami bahwa karya-karya puisi para penyair Balai Pustaka di tahun 1920-an dan penyair-penyair pujangga baru di tahun 1930-an, pada umumnya mereka sangat dipengaruhi oleh pantun atau beberapa jenis puisi klasik yang lain seperti soneta, sehingga teknik baca puisinya pun cenderung mengikutinya. Ya, saya katakan tadi dengan gaya yang bergelombang dan mendayu-dayu. Nah, misalnya gini, saya bacakan saja sebagai contoh satu bait pertama puisi bertajuk Menyesal karya Ali Hasmi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Atau dengan puisi yang lain, tapi juga dari karya-karya puisi yang terbit di tahun 1920-an sampai 1930-an. Misalnya karya Sanusi Pani dengan judul Teratai. Nah, gaya pembacaan itu mungkin bisa sama, tapi juga bisa saja berbeda. Tapi inilah yang saya katakan masih terjebak pada gaya pembacaan lama tadi. Nah, contoh untuk pembacaan Teratai karya Sanusi Pani. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah punya jam terbang dalam hal membaca puisi atau deklamasi, mungkin akan merasa lucu dengan gaya pembacaan seperti yang saya lakukan tadi, karena itu memang gaya pembacaan di tahun-tahun 80-an mungkin ya, sampai 90-an memang masih ada. Tapi pada kenyataannya bagi mereka yang tidak akrab dengan dunia baca puisi, dunia deklamasi, sampai hari ini pun masih saja mungkin terpengaruh dengan gaya pembacaan lama, apalagi orang-orang tua zaman dulu. Jadi gaya pembacaan seperti itu ya memang cukup lama bertahan dalam jagat seni deklamasi atau baca puisi di Indonesia. Bahkan sisa-sisanya ya saya katakan tadi masih terasa atau kita temukan sampai sekarang. Namun demikian, seiring dengan perkembangan estetika perpuisian Indonesia modern,
Setidaknya sejak Chairil Anwar yang oleh Habib Yasin dikatakan sebagai pelopor penyair angkatan 45, kecenderungan gaya puisinya pun mulai berubah karena sejak Chairil Anwar itu melakukan pendobrakan yang melawan pada konvensi perpuisian era Balai Pustaka dan Pujangga Baru, sehingga gaya pembacaannya pun mengikuti teknik perpuisian Chairil Anwar. Jadi mengikuti pembacaan itu juga mengikuti perkembangan estetika penulisan puisi itu sendiri. Nah, lebih jauh, pergeseran gaya lama ke gaya baru ini terutama terjadi setelah kepulangan W.S. Rendra dari petualangan studinya di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an, kalau tidak salah 67 atau 69. Nah, kemudian sejak awal tahun 1970-an setelah dia bermukim kembali di Indonesia, sudah kembali ke Indonesia, ia mulai mengenalkan yang namanya poetry reading. Nah, sekarang sebagai contoh perbandingan dengan gaya pembacaan lama tadi, kita mulai dari sajak-sajak Chairil Anwar yang dianggap sebagai pendobrak gaya perpuisian Indonesia di tahun 1940-an, khususnya pada pertengahan 40-an, yaitu karena dia dikatakan sebagai angkatan 45, pelopor angkatan 45. Nah, misalnya sajaknya yang sangat terkenal Chairil Anwar adalah Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, dan seterusnya. Atau sekalipun sajak Chairil Anwar itu ada di antaranya yang kelihatan masih dipengaruhi oleh gaya pantun secara fisik, misalnya puisinya dengan tajuk Derai-derai Cemara, tapi gaya pembacaannya pun tidak lagi menuruti gaya pembacaan lama. Misalnya saya bacakan 4 larik penutup sajak Derai-derai Cemara karya Chairil Anwar ini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Nah, saya kira itu sebagai perbandingan dari dua zaman yang berbeda gaya pembacaan puisinya. Ini penting bagi para peserta atau calon peserta lomba baca puisi atau lomba membuat video baca puisi di tahun-tahun mendatang, agar tidak mengulangi lagi gaya pembacaan lama seperti itu, karena akan terasa sangat ketinggalan. Oke, sekarang sebagai catatan yang keenam, kesalahan dalam memilih format atau ukuran layar yang ideal untuk pembuatan video. Nah, dalam hal ini, jika seorang peserta hanya memakai HP sebagai alat perekam videonya, maka dia harus tahu apakah format yang ideal untuk puisi itu berbentuk vertikal atau horizontal. Untuk karya-karya video yang lazim diunggah di YouTube, sudah umum diketahui bahwa format video yang ideal itu harus berbentuk horizontal dengan ukuran 16:9. Jadi bukan dengan ukuran yang lain, misalnya sebagai kebalikannya 9:16. Nah, yang 9:16 ini bukan untuk video YouTube, tetapi biasanya digunakan untuk video TikTokan gitu ya, di WA dan sebagainya. Apalagi kalau yang dengan ukuran video atau format 1:1. Ini seperti persegi gitu. Jadi biasanya digunakan untuk anak-anak remaja yang kadung dengan Instagram. Sebagai contoh ini, supaya kita bisa membandingkan antara dua jenis format video ini, berikut saya cuplikan dua contoh videonya. Ada yang menggunakan video dengan format 16:9. Kemudian ada yang
menggunakan format 9:16, jadi terbalik ini. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Siapakah yang membakar asa dan cinta yang dulu setia kita pelihara? Nah, itulah kira-kira kedua bentuk format video tadi. Jadi sangat kentara bagi kita kalau kita menggunakan format video untuk diunggah di YouTube nantinya, maka kita harus menggunakan format 16:9, bukan 9:16. Kenapa? Karena kalau 9:16 itu format vertikal, bagian kiri dan kanannya itu akan kosong. Nah, tidak seperti video saya ini kan dibuat memang untuk format 16:9. Jadi semua ruang video itu penuh dengan gambar. Tapi kalau yang sebaliknya tadi itu hanya di tengah bagian videonya yang bisa ditonton, sementara kiri dan kanannya itu kosong melompong, jadi hitam saja kalau di dalam videonya. Oke, sebagai catatan yang ketujuh yang akan saya sampaikan untuk semua peserta lomba membuat video baca puisi ataupun untuk calon-calon peserta lomba yang akan datang, ini sebagai catatan yang terakhir, yaitu kurangnya wawasan dan kemampuan teknis dalam proses editing video. Ini juga terjadi pada lomba membuat video materi pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah saya bicarakan dalam video sebelumnya. Nah, kelemahan ini antara lain karena sebagian peserta itu tidak atau belum mengenali sistem aplikasi video editor yang digunakan. Nah, padahal untuk sekarang ini sudah semakin banyak pilihan jenis aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengedit sebuah video, baik yang berbayar maupun yang gratis. Tapi ya saya sendiri sekarang ini memang sempat membeli satu aplikasi yang tidak bisa saya temukan secara gratis. Ya pernah memang menggunakan yang gratis, ternyata aplikasi yang gratis itu banyak kekurangannya. Antara lain ada watermark. Saya pernah menggunakan Filmora, pernah menggunakan KineMaster, itu ada watermarknya sehingga kurang bagus untuk video kita. Kita ingin membuat video yang lebih perfect sehingga orang yang nonton pun merasa enak gitu. Nah, beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit video antara lain Adobe Premiere, Filmora, KineMaster, Freeze Live Studio, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Ini tinggal kita saja lagi yang ingin menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya sendiri pada saat ini sering mengedit video itu 2 kali dengan 2 aplikasi. Seperti ini misalnya, ketika saya rekaman menggunakan video, maka saya yang pertama dulu akan mengeditnya dengan aplikasi KineMaster. Setelah jadi diekspor, kemudian saya pindahkan ke laptop, dan di laptop saya gunakan aplikasi Filmora. Filmora yang bagus sekarang ini adalah Filmora Pro. Nah, karena tidak mengenal sistem aplikasinya, berarti juga belum mengenali beragam efek gambar dan suara yang dapat digunakan untuk memperbaiki hasil rekaman video kita. Namun, untuk mengatasi masalah ini, sebenarnya pihak panitia sudah menjelaskan bahwa setiap peserta diperbolehkan, dibebaskan untuk meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggap lebih ahli dalam bidang editing video. Kalau ingin gratis, bisa saja kita minta bantuan pada teman atau kenalan kita yang mungkin bersedia untuk membuatkan video kita dengan menggunakan editing aplikasi tertentu. Nah, kemudian sebagai catatan, jika kita memakai jasa orang lain atau profesional, maka tentu saja mungkin tidak gratis, tapi ya bisa berbayar tergantung dari kesepakatan. Bisa gratis, bisa dengan harga murah dan sangat terjangkau, bisa juga mungkin agak mahal. Jadi tergantung dari hasil pembicaraan kita lah, bagaimana kita negosiasi dengan pihak ketiga, pihak kedua maksudnya.
Sebagai catatan tambahan saja ini 7 sudah tadi ya, catatan kritis saya sudah saya sampaikan, ada 7 pokok masalah tadi. Namun yang ini sebagai catatan tambahan saja, saya juga ingin mengingatkan bahwa seorang peserta lomba, apakah itu lomba baca puisi atau lomba video baca puisi, tidak perlu mencantumkan biodata atau biografi singkat secara berlebihan dalam materi video yang dilombakan. Jadi seorang peserta lomba, termasuk lomba video baca puisi, itu tidak perlu mencantumkan biodatanya di dalam materi lomba yang maksudnya adalah materi yang dinilai oleh dewan juri. Jadi ketika kita pembacaan puisi sedang kita lakukan, nah di video itu tidak perlu kita cantumkan biodata kita. Biodata itu kalau ingin juga mencantumkan, sebaiknya dicantumkan di bagian awal tersendiri ya, di luar materi yang dilombakan, atau di bagian paling akhir saja, sehingga kalau panitia lomba ingin menyerahkan kepada dewan juri, itu bisa mereka potong dulu bagian awal atau akhir itu yang ada biodata pesertanya. Begitu juga biasanya dilakukan dalam hal lomba penulisan. Nah, dalam lomba penulisan, apakah itu lomba penulisan puisi, penulisan cerpen, penulisan novel, penulisan esai, penulisan artikel, dan lain-lain, itu semuanya biasanya kalau peserta masih juga tidak paham, lalu dia mencantumkan di bawah judul namanya, kemudian kalau guru mungkin mengajar di sekolah mana, guru mana ya sekolahnya atau unit kerjanya di situ. Nah, masih menuliskan seperti itu, biasanya panitia akan memotong bagian tulisan yang ada biodatanya itu. Tapi kalau untuk video itu memang agak kesulitan jadinya untuk memotong, karena harus memakan waktu cukup lama dengan aplikasi tertentu baru bisa dipotong gitu. Jadi ini merepotkan panitia jadinya. Nah, masalahnya seperti ini. Jadi ini saya sampaikan, sebagian peserta itu tampaknya merasa tidak puas kalau tidak mencantumkan biodatanya di dalam karya video yang dilombakan. Misalnya yang menyatakan bahwa sang peserta adalah seorang penyair, peserta adalah seorang cerpenis, novelis, dramawan, pernah meraih penghargaan ini dan itu, atau menyebutkan buku-buku yang sudah diterbitkan. Ini sangat tidak penting untuk diikut sertakan di dalam lomba, karena bukan untuk dinilai. Yang dinilai adalah karya kita. Ya, kalau dalam lomba membuat video baca puisi, yang dinilai adalah materi videonya pada saat kita sedang baca puisi itu. Nah, pada materi itulah yang tidak dibenarkan sebenarnya untuk mencantumkan biodata apapun di situ. Saya kira itu saja mungkin yang perlu saya ingatkan. Karena apa? Karena hanya ada 3 kemungkinan bagi orang yang menuliskan biodata atau biografi di dalam karya yang dilombakan, di dalam materi karya yang dilombakan. Yang pertama, orang itu ingin mempengaruhi dewan juri ketika para dewan juri itu menilai karyanya. Siapa tahu misalnya kan kalau saya sebutkan bahwa saya adalah seorang penulis puisi, saya adalah seorang cerpenis, maka si para dewan juri itu akan terpengaruh dengan status saya yang saya cantumkan di dalam materi lomba itu. Yang kedua, si peserta itu khawatir kalau panitia itu tidak mengenali karyanya gitu. Jadi khawatir misalnya baca puisi dengan judul ini dibacakan oleh si A misalnya, dia khawatir kalau tertukar dengan orang lain, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, para peserta yang mencantumkan biodata pada materi lomba itu ada kemungkinan memang tidak tahu sama sekali dengan aturan lomba. Saya kira itu sebagai catatan tambahan saya pada kesempatan ini. Dan sudah selesai 7 catatan kritis saya sampaikan terkait dengan lomba video baca puisi. Dan tentu saja komentar singkat tetapi panjang ini bukan semata-mata saya tujukan untuk para peserta lomba, tetapi juga bisa dimanfaatkan, bisa dipetik butir-butir yang mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan calon peserta lomba serupa di masa-masa mendatang.
Oke sahabat sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.